warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi DSDB dengan NIM 1801394 dari kelompok 2 sebagai pemateri pertama. Panik dan perfeksionisme. Profesi guru adalah profesi di mana kamu dapat dengan mudah menjadi korban perfeksionisme. Ketika membaca kurikulum nasional dan standar pengajaran, semuanya tampak seperti merencanakan pendidikan yang sempurna. Di seluruh negeri, ada guru yang berusaha sebaik mungkin untuk mengajar. Banyak yang berusaha menjadi lebih baik. Mereka juga menyadari bahwa tidak semua siswa dapat tertarik sepanjang waktu, dan tidak setiap pelajaran dapat menarik perhatian siswa. Ketika kita bekerja dengan anak-anak, tidak semuanya dalam kendali kita. Mungkin saja ada siswa yang datang dengan keadaan bosan dan lesu. Ada juga siswa yang memiliki banyak keuletan dan melakukan berbagai usaha. Mereka juga mungkin menyukai kita di kelas, namun bukan berarti mereka mau bekerja keras atau belajar. Terkadang merupakan suatu mukjizat ketika siswa melakukan apa yang diinginkan guru. Kita sebagai guru memiliki banyak kekuatan di ruang kelas, tapi karena berbagai alasan, siswa bisa bekerja sama ataupun tidak. Pantau pencapaian siswamu. Pantau seberapa baik kamu mengatur pembelajaran dan kesampingkanlah self-talk negatif atau kamu akan memiliki karir singkat dalam mengajar. Beberapa hal bisa diperbaiki, tapi ada banyak hal juga yang di luar kendali. Ada perbedaan antara ingin mengajar dengan baik dan menginginkan pembelajaran menjadi brilian. Bagaimana pemula bisa menjadi panggung utama? Bayangkan bagaimana rasanya berdiri di depan kelas untuk mengajar pertama kalinya. Mungkin perut Anda terasa seolah-olah di sekitar leher dan kaki Anda di atas tali karena kegugupan yang luar biasa. Sementara Anda tetap berusaha memberi kesan percaya diri dan tenang. Semua ini di atas fakta bahwa sejauh ini Anda belum bertanggung jawab di atas apapun, hanya mengamati kelas dan membantu beberapa siswa. Anda telah menjadi pembantu di kelas, bukan guru sejati. Siswa telah membentuk kesan tentang siapa Anda dan bagaimana Anda dapat didekati. Kemungkinan besar Anda tidak akan menghadapi kelas tanpa kehadiran guru kelas. Jadi, bisa ada tekanan tambahan karena diawasi saat mengambil kelas pertama kali. Menjadi pusat perhatian. Pindahlah ke posisi menonjol di dalam ruangan dan berdirilah dengan kedua kaki menempel di tanah. Ini harus dilakukan dengan membelakangi dinding, biasanya di depan kelas. Kencangkan sedikit dinding luar perutmu, seolah-olah seseorang akan memukulmu di sana. Sungguh mengejutkan betapa kendurnya otot-otot luar itu ketika kamu gugup. Meninggalkan otot-otot dalam untuk mengadakan pesta pribadi mereka sendiri. Rasakan energi positif yang datang dari bagian perutmu. Keluar ke kelas, memancarkan kehangatan dan kepercayaan diri. Turunkan nada suaramu, tetapi bukan volumenya. Jika kamu cemas, kemungkinan besar kamu akan menaikkan nada hingga melengking dan mungkin berbicara terlalu pelan. Setelah kamu mendapatkan perhatian, tersenyumlah dan turunkan volume suaramu. Saat Anda menjadi pusat perhatian, tidak akan berada di tengah ruangan karena Anda tidak dapat melihat cukup banyak kelas. Anda perlu memberikan titik fokus tetap, bukan titik yang membingungkan di mana Anda menjelaskan berbagai hal sambil berjalan mengelilingi ruangan atau menyeret kaki dari satu kaki ke kaki lainnya. Siswa tidak akan terlalu memperhatikan hal-hal yang dikatakan saat Anda bergerak. Rasakan kaki Anda terpaku pada titik tersebut dan pastikan beban Anda bertumpu pada kedua kaki. Saat kita khawatir,
kita cenderung berdiri dengan beban di satu kaki. Mungkin dengan kaki lainnya siap untuk keluar ruangan. Hilangnya volume dan nada suara dapat mengirimkan rendahnya harapan bahwa siswa akan melakukan apa yang Anda minta. Anda tidak sedang berbicara dengan teman dekat, jadi usahakan agar suaranya seramah mungkin. Tidak ada satu cara untuk menjadi pusat perhatian. Beberapa pemula secara alami pendiam dan yang lainnya ekstrovert. Tetapi ini sama sekali bukan indikasi bagaimana mereka akan berada di ruang kelas. Saya telah melihat pemula yang pemalu menjadi hidup dengan anak-anak dan ekstrovert yang percaya diri menjadi sangat gugup. Yang pasti adalah bahwa untuk menjadi pusat perhatian, Anda harus memiliki kehadiran publik yang jauh lebih banyak daripada biasanya. Siapapun yang datang ke kelas Anda harus mendengarkan Anda menggunakan suara publik dan bukan bisikan pribadi kepada siswa secara individu. Ini bukan alasan untuk berteriak, karena itu akan mengirimkan sinyal yang salah. Arahkan suara Anda pada awalnya untuk mencapai dinding terjauh dari Anda. Jika Anda mencoba untuk menarik perhatian kelas, terutama jika Anda mengajar olahraga atau mengikuti pertemuan kelas di aula sekolah. Mempertahankan kehadiranmu di kelas. Jika kamu bekerja sama dengan seorang anak atau kelompok kecil, berhenti sejenak dan dengan sengaja panggil siswa di seberang ruangan ke seberang ruangan. Ini memiliki dua konsekuensi. Itu mengajarkan kepada siswa yang jauh bahwa kamu masih berhubungan meskipun kamu sedang bekerja dengan seorang individu. Ini juga menunjukkan kepada masing-masing siswa bahwa kamu akan membuat mereka menunggu cukup lama untuk memeriksa apakah siswa lain masih bekerja. Ketika kamu pindah ke siswa lain, mereka mendapat pesan bahwa kamu selalu mengetahui apa lagi yang sedang terjadi. Dua masalah yang paling umum bagi seorang pemula adalah memberi isyarat secara efektif bahwa Anda menginginkan perhatian, kemudian memastikan bahwa mereka melakukan kotak mata dengan Anda. Anda menjadi pusat perhatian, tetapi perhatian siswa Anda di tempat lain. Anda akan menemukan bahwa Anda tidak dapat menjadi pusat perhatian dan hanya menunggu. Dalam banyak kasus, Anda tidak dapat memberi isyarat bahwa Anda menginginkan perhatian dan menunggu selamanya. Siswa perlu dialihkan dari apapun yang mereka lakukan. Beberapa peserta pelatihan mengeluh, bahkan tidak mungkin membuat siswa beralih ke papan tulis atau untuk memberikan perhatian penuh mereka. Jika Anda yakin bahwa siswa memperhatikan dengan membelakangi Anda, maka Anda tidak akan pernah membuat mereka memperhatikan. Menuntut perhatian penuh sejak saat pertama Anda berdiri di depan kelas, bertahan berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Mengapa Anda ingin itu? Saat Anda menjelaskan atau mengajukan pertanyaan, ekspresi wajah Anda sangat penting. Begitu juga nada suara Anda. Jika tidak ada kontak mata, hampir tidak mungkin memiliki hubungan yang baik dengan siswa Anda. Ekspresi wajah, alis terangkat, atau senyuman berkomunikasi dengan siswa Anda. Tidak ada siswa yang akan terlihat dengan ini, kecuali mereka benar-benar melihat Anda. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eja Siti Odija dengan NIM 1806402 sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kekuatan jeda di tengah kalimat, bertahan tidak selalu menunggu, kegigihan dan perebutan kekuasaan. Sebelumnya, mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam penyampaian materi. Terima kasih. Kekuatan jeda. Secara teknis, fitur penting dari mendapatkan perhatian adalah berhenti setelah sinyal perhatian yang kuat dan bersikeras sampai Anda melakukan kontak mata dan semua obrolan, perawatan diri dan kegelisahan telah berhenti. Saat mengajar suatu kelas, banyak guru yang mengharapkan anak didiknya sungguh-sungguh dalam belajar, bersedia mendengarkan dan tenang pada saat guru sedang menerangkan suatu pelajaran. Maka dari itu, tidaklah mengherankan jika siswa tersebut bisa menjadi siswa yang disenangi oleh guru. Akan tetapi, tidak semua siswa itu rajin dan mau mendengarkan penjelasan guru. Ada juga siswa yang lebih suka mengobrol dengan teman sebangkunya dibandingkan mendengarkan penjelasan gurunya. Bahkan, karena ada satu atau dua siswa yang gaduh, sebagian siswa pun ada yang ikut-ikutan ribut. Suasana yang kacau seperti itu jelas sangat mengganggu dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, pentingnya kekuatan jeda di sini. Dengan memberikan jeda ketika proses belajar berlangsung, akan memberikan sinyal perhatian yang kuat kepada siswa, sehingga siswa akan memperhatikan pembelajaran kembali. Jeda di tengah kalimat. 1. Hentikan di tengah kalimat dan panggil nama siswa. Ketika proses belajar mengajar tengah berlangsung, ada salah satu siswa yang membuat gaduh. Maka, tindakan yang bisa guru lakukan dengan berhenti sejenak. Kemudian, panggil namanya sampai perhatian siswa itu terpusatkan kembali kepada guru. 2. Jeda dan ulangi namanya saja sampai Anda mendapatkan perhatian. Artinya, jika pengucapan nama tadi diabaikan atau belum terdengar, maka guru bisa kembali memberikan jeda dan panggil namanya kembali sampai perhatian terpusatkan lagi kepada guru. Jika siswa yang dipanggil namanya tadi memberikan respon seperti apa atau tidak melakukan apapun, maka guru boleh untuk mengabaikan respon tersebut. 3. Perlambat pidato Anda dan mungkin tambahkan sedikit gravitasi. Artinya, untuk memberikan jeda di tengah kalimat, kita bisa memperlambat penjelasan pelajaran yang sedang kita jelaskan. 4. Jelaskan dengan tepat apa yang Anda inginkan. Tekankan pekerjaan, mendengarkan, berkonsentrasi, dan berpikir. Jadikan ini maksimal 20 detik. Diakhiri dengan pengingat tentang tugas atau kebutuhan akan perhatian. Beberapa guru benar-benar berhenti sejenak untuk mendapatkan efek tambahan setelah mereka mendapatkan perhatian. Mereka juga memperpanjang jeda di tengah kalimat selama mereka bisa. Tentu saja, ini memiliki efek pengendalian yang kuat di dalam kelas. Seorang guru yang berhenti untuk efek mendapatkan perhatian tidak sama dengan orang yang memperlambat langkah pelajaran. Guru harus berhati-hati untuk menjaga kecepatan setelah berhenti. Jika tidak, guru akan kehilangan momentum. Melakukan jeda di tengah kalimat secara efektif akan memiliki bonus yang dapat membuat guru tampak percaya diri saat bertugas. Ketika seorang guru telah mendapatkan perhatian, ada ruang hampa yang menunggu untuk diisi. Maka, guru bisa mengisi dan melanjutkan pelajaran. Atau, jika tidak diisi, maka kelas akan beralih ke agenda masing-masing siswa. Bertahan tidak selalu menunggu. Ketika seorang guru akan memulai pembelajaran di kelas, ada baiknya guru memulai dengan menarik perhatian siswa. Hal ini guna menciptakan kegembiraan dan semangat pada diri siswa. Namun, jika kita kurang mendapatkan perhatian dari siswa, guru tidak selalu harus bertahan dan menunggu untuk mendapatkan perhatian.
Tetapi, guru bisa melanjutkan ke topik atau pembahasan berikutnya. Seringkali, guru akan memperluas jangkauan keterampilan untuk mendapatkan perhatian. Namun, guru juga perlu memikirkan alternatif selain menunggu perhatian. Alternatif yang bisa digunakan selain menunggu, maka melanjutkan. Melanjutkan pembahasan adalah alternatif terbaik, atau guru bisa mengatakan hal yang mengejutkan siswa, sehingga membuat mereka terlibat. Semakin guru meninggalkan celah, semakin besar kesempatan untuk mendisiplinkan siswa, alih-alih untuk memulai pelajaran. Kegigihan dan perebutan kekuasaan. Ketika waktu akhir pembelajaran menuju istirahat, ada salah satu atau dua siswa yang sengaja melambatkan pekerjaannya atau bersikap berlengah-lengah sehingga proses pembelajaran terganggu. Guru harus mempunyai taktik untuk siswa yang dikenal bersikap ekstrim. Intervensi yang sangat dini untuk sebagian besar siswa lebih efektif daripada kesabaran tanpa akhir. Dan ekspresi seperti "saya menunggu" sambil menunjukkan wajah yang frustasi atau berupa teguran tajam, didukung oleh ancaman kehilangan 5 menit saat istirahat atau waktu bermain. Sebaiknya berikan peringatan dan pilihan seperti, apakah kalian memilih kehilangan sebagian waktu istirahat jika kalian terus berlengah-lengah? Pilihan seperti ini akan memberikan keuntungan bagi guru untuk mengalihkan tanggung jawab atas konsekuensinya kepada siswa. Kegigihan guru dengan siswa yang berlengah-lengah perlu memiliki konsekuensi. Jika tidak, maka suasana kelas menjadi negatif. Karena semakin lama guru membiarkan kelalaian tanpa peringatan langsung, semakin besar kemungkinan masalahnya akan meningkat. Jika siswa mengetahui bahwa akan ada konsekuensi yang tidak mereka sukai, mereka akan memilih jalan keluar yang lebih mudah. Dengan begitu, mereka akan menaati peraturan dan tidak berlengah-lengah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farnalia dengan NIM 1806637. Perwakilan dari kelompok 2, di sini saya sebagai pemateri ketiga. Baik, yang pertama yaitu strategi untuk menghindari kemarahan. Kemarahan seorang guru dapat menimbulkan penilaian yang buruk dari siswa. Siswa akan mencerminkan bahwa kemarahan itu berasal dari dalam diri guru meskipun mereka nampak ketakutan. Ketika seorang guru tidak mampu menahan amarahnya, maka harga yang harus dibayarnya adalah berupa kebencian dari siswa. Jika guru ingin marah, ubahlah fokus pikirannya dari perilaku yang tidak disukai menjadi perilaku yang akan mendapatkan suatu pujian. Guru harus mampu melawan godaan yang ada di pikirannya. Hal itu merupakan peran seorang guru yang sangat sulit. Strategi lebih lanjut untuk menghindari kemarahan adalah mengatakan kepada diri sendiri, ini hanya sebuah perilaku dan saya perlu menghadapinya. Ketika mulai mengajar, ada puluhan situasi yang membuat seorang guru akan merasa tidak nyaman karena melihat siswa untuk pertama kalinya sebagai guru. Dan setelah beberapa tahun, seorang guru akan berpikir cara yang berbeda karena telah menyesuaikan diri dengan situasi nyata yang berkembang di kelas. Baik, yang selanjutnya itu strategi menghilangkan stres. Stres sering timbul dari cara seorang guru menanggapi sebuah peristiwa seperti mengubah kebiasaan seorang siswa atau kelas. Dalam hal ini, berarti seorang guru perlu mengubah dan menanggapi apa yang biasanya terjadi. Salah satu cara untuk menghilangkan stres yaitu ketika terdapat permasalahan perilaku seperti Adam yang keluar dari kursinya dan tidak mau duduk, maka guru akan menanggapinya dengan mulai menulis. Ketika Adam keluar dari kursinya dan itu membuatku marah, saya akan... Kemudian, ubahlah tanggapan itu menjadi tanggapan lain seperti ketika Adam menjadi kurang ajar, guru akan menanggapi, kita akan membahas perilaku ini di luar kelas dan perilaku buruk Anda di akhir pelajaran. Dan jika itu tidak berhasil, guru akan menanggapi dengan tanggapan lain seperti ketika Adam nakal, guru akan menanggapinya dengan kau melewatkan kegiatan terbaik dan harus duduk menulis sendiri jika sopan santunmu tidak meningkat. Apa yang guru lakukan melalui strategi ini adalah mengubah perilaku guru
ketika siswa tidak mengharapkannya. Sehingga guru sudah siap untuk berikutnya itu menyelesaikannya. Setidaknya, guru mencegah dirinya dari stres dengan memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan atau dilakukan. Ketika menuliskannya dengan cara menegaskan dalam pikirannya mengenai apa yang akan guru lakukan, juga mungkin berfungsi sebagai pengingat cepat di awal pelajaran bahwa perilaku siswa bertindak sebagai pemicu untuk persiapan diri, bukan pemicu untuk stres. Selanjutnya, menanggapi peristiwa yang cepat berubah. Seorang guru yang berpengalaman tampaknya sanggup melihat adanya masalah sebelum dimulai dan menjaganya agar tidak membesar. Pengalaman akan menuntun guru untuk mendengarkan suara berbeda yang dibuat dan memindai bukti perilaku yang tidak mengerjakan tugas. Guru dapat memeriksa suasana kelas jika guru kurang menyukai apa yang dilihat. Guru dapat memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Ini dapat berarti bahwa guru berbicara kepada seorang siswa tanpa melakukan kontak mata apapun. Intervensi guru minimal karena guru nampaknya jauh lebih asik dengan hal-hal lain dan terlalu sibuk untuk berurusan dengan pelanggaran perilaku. Guru dapat mengatakan apa yang dibutuhkan terjadi, dengan itu dia berharap bahwa itu tidak akan dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ajeng Indah Lestari dengan NIM 1805857. Saya sebagai presenter terakhir akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana caranya mengurangi stres dengan merencanakan variasi, beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan refleksi, dan ikhtisar checklist. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan materi mengenai mengurangi stres dengan mengadakan variasi atau merencanakan variasi. Bagi seorang anak, hampir tidak ada yang lebih buruk daripada gagal melakukan sesuatu yang dilukiskan oleh seorang guru sebagai sesuatu yang menyenangkan dan mudah. Tentu saja, seorang guru akan belajar dengan cara yang sulit jika seorang guru berusaha menyenangkan para siswa sepanjang waktu. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa mengadakan variasi ini merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam pembelajaran. Sudah kita pelajari bersama dalam mata kuliah pembelajaran microteaching. Di sana sudah dijelaskan secara detail dan terperinci bagaimana tujuan, manfaat, bahkan cara dalam mengadakan variasi itu sendiri. Dalam bab yang kelompok kami review, variasi di sini adalah lebih tentang menilai kapan untuk mengubah arah, belajar untuk tetap tenang, kapan memulai tugas baru, dan berapa banyak kegiatan berbeda yang akan berlangsung dalam pelajaran. Perencanaan pelajaran yang baik adalah komponen utama dari pengelolaan yang baik bagi pelajaran yang direncanakan dengan baik, dan dapat memotivasi dan menghapus kebutuhan untuk mengelola perilaku, dan karena itu membantu guru tetap tenang. Dari pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa seorang guru yang memiliki perencanaan pelajaran yang baik, mereka tetap akan terlihat tenang, terlihat percaya diri, bahkan mereka tidak akan kebingungan ketika melangkah dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Berbeda dengan seorang guru yang tidak memiliki perencanaan pelajaran yang baik dan dia tidak mahir dalam mengelola kelas itu sendiri, sehingga nantinya mereka akan terlihat tidak tenang, tidak percaya diri, bahkan mereka akan kebingungan dalam melangkah dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Guru dapat mengatur siswa melalui tugas dan membangunnya dalam beberapa jeda, menghentikan mereka, kemudian mengajukan pertanyaan, dan kembali ke tugas dengan antusiasme yang segar. Dalam keterampilan pembuka, jika pembukaan guru terlalu singkat, siswa tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, dan jika terlalu lama, mereka akan melupakan apa yang telah dikatakan. Penilaian profesional di sini adalah tentang membuat keputusan yang baik mengenai bagaimana menyeimbangkan pembicaraan, mendengarkan, dan tidak ada aturan yang sulit mengenai ini, tetapi membutuhkan batas waktu dalam setiap kegiatan yang dijalankannya. Materi selanjutnya
adalah mengenai daftar beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan refleksi untuk seorang guru yang telah mengadakan pembelajaran atau menyelesaikan pembelajaran. Yang pertama ada bagaimana guru melatih atau memberikan stimulus yang kuat untuk mendapatkan perhatian. Nah, dalam pertanyaan pertama ini, gimana sih ketika kita melakukan pembelajaran, apakah stimulus yang kita berikan itu sudah kuat untuk mendapatkan perhatian siswa sehingga siswa bisa fokus terhadap pelajaran yang akan dihadapinya. Kemudian yang kedua, stimulus apa yang guru lain gunakan? Untuk pertanyaan yang kedua ini, untuk jawabannya bisa dijadikan referensi ketika akan pembelajaran selanjutnya. Jadi kita bisa menggunakan atau menjadikan stimulus-stimulus yang guru lain gunakan untuk dijadikan stimulus ketika pembelajaran kita selanjutnya. Yang ketiga, seberapa penting merencanakan variasi serta isinya. Isi di sini adalah teknik atau variasi apa yang kita gunakan. Jadi tentu saja penting, tetapi variasi seperti apa yang akan kita gunakan. Kemudian yang nomor 4, apa itu scanning class yang efektif? Scanning class yang efektif di sini maksudnya adalah pemindaian kelas yang efektif itu seperti apa. Kemudian pertanyaan yang nomor 5, apa saja alternatif untuk menunggu perhatian dengan sabar? Maksudnya di sini adalah apa saja sih alternatif yang akan kita gunakan ketika kita berusaha untuk memfokuskan fokus siswa terhadap pelajaran itu sendiri. Yang nomor 6, perilaku apa yang guru abaikan dan itu ditoleransi. Dalam pembelajaran di kelas, kita tidak bisa menyangkal bahwasannya di dalam kelas tersebut tidak akan terjadi masalah. Namun, setiap masalah yang terjadi itu ada masalah besar dan ataupun masalah kecil. Nah, tidak semua masalah bisa ditoleransi dan tidak semua masalah bisa diberikan hukuman. Guru harus bisa mempertimbangkan masalah-masalah apa saja yang bisa diabaikan dan itu bisa ditoleransi karena masalah tersebut masih diwajarkan. Untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana guru bisa terlihat percaya diri saat berada di tengah panggung? Di tengah panggung di sini disebut itu adalah ketika kita berada di tengah-tengah sebagai pusat, sebagai center ketika pembelajaran itu sendiri. Bagaimana guru bisa terlihat percaya diri? Karena guru tersebut sudah memiliki perencanaan pembelajaran yang baik. Ketika guru tidak memiliki perencanaan pembelajaran yang baik, mereka tentu saja kemungkinan akan terlihat tidak percaya diri. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana guru dapat mempertahankan kehadiran di kelas ketika siswa bekerja dalam sebuah tugas. Nah, menurut pendapat saya, untuk pertanyaan yang ke-8 ini bisa dijadikan refleksi ketika seorang guru menggunakan metode outdoor atau seperti karya wisata dan lain sebagainya. Yang mana untuk metode outdoor ini, kalau misalkan tanpa bimbingan, itu kan siswa bisa kesana kesini gitu kan. Jadi seorang guru juga mungkin rada sulit untuk mempertahankan kehadiran siswa ketika metode outdoor tersebut. Namun ketika guru menerapkan metode indoor, pasti kehadiran tersebut kan pasti selalu ada dari awal sampai akhir. Jadi siswa juga bakal selalu ada di kelas. Bakal lebih susah ketika guru menerapkan metode outdoor. Mungkin pertanyaan nomor 8 ini bisa dijadikan refleksi ketika seorang guru melakukan pembelajaran dengan metode outdoor. Materi yang terakhir itu mengenai ikhtisar checklist. Ikhtisar checklist ini adalah mengenai intisari yang bisa kita ambil. Yang pertama ada hindari kepercayaan irasional klasik bahwa siswa hendaknya tidak pernah bosan dan pelajaran seorang guru hendaknya brilian. Kita tidak bisa menyangkal bahwasannya kita juga sebagai seorang mahasiswa masih sering mengalami bosan, dan kita juga harus memaklumi bahwa seorang guru itu tidak selamanya akan selalu memberikan pembelajaran yang berbeda dengan metode ataupun kreasi yang berbeda di setiap pertemuannya. Yang kedua, tahap pertama mendapatkan perhatian adalah memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa siswa dapat mendengar atau sinyal visual yang mapan. Nah, tentu saja di sini sudah jelas ya bahwa sinyal di sini adalah stimulus. Stimulus yang diberikan itu harus jelas, karena ketika stimulus yang diberikan tidak jelas, kemungkinan siswa akan
akan kebingungan ke depannya, entah itu dalam mengerjakan tugasnya ataupun dalam mengikuti pembelajaran untuk ke depannya. Jadi di sini guru harus memberikan stimulus dengan jelas, baik itu secara audio sehingga siswa bisa mendengarkan maupun secara visual ketika siswa bisa melihat. Untuk yang selanjutnya, guru yang bereaksi cepat terhadap peristiwa sebenarnya mencegah masalah karena mereka melanjutkan hidup dan melibatkan siswa mereka. Maksudnya di sini adalah kita tidak bisa menyangkal bahwasannya masalah kecil ataupun masalah besar itu tidak akan terjadi dan pembelajaran yang sudah kita rancang itu akan berjalan secara lancar atau mulus-mulus saja seperti itu ya. Mungkin saja akan ada masalah seperti siswa ribut ataupun dan sebagainya. Nah, guru yang bereaksi cepat terhadap masalah peristiwa tersebut sebenarnya adalah mencegah masalah karena mereka akan melanjutkan hidup. Melanjutkan hidup di sini adalah melanjutkan pembelajaran ketika seharusnya pembelajaran itu berlangsung. Yang nomor 4, ketika Anda mendapatkan perhatian, ada kekosongan yang menunggu untuk diisi. Mengisinya dan maju terus atau kelas Anda akan beralih ke agenda mereka sendiri. Ketika guru sudah mendapatkan perhatian dari siswa, kemudian guru memberikan jeda. Nah, dalam jeda tersebut ada kekosongan yang harus diisi oleh guru. Ketika guru terlalu lama memberikan jeda atau memberikan space, maka siswa akan berjalan atau melanjutkan agendanya sendiri. Kayak misalkan dia melanjutkan agendanya dengan teman sekelasnya, entah mereka mengobrol atau mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Pemindaian yang efektif adalah pengelompokan yang menyeluruh dan mencari di kelas secara berkala untuk tetap selaras dengan apa yang sedang terjadi dan mengambil apa yang tidak. Itu merupakan penjelasan dari pertanyaan untuk refleksi tadi yang nomor 5. Selanjutnya, bereaksi dengan cepat adalah dengan mencatat apa yang terjadi di sekitar Anda dan mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selanjutnya, pikirkan tentang diri Anda sendiri, ketepatan waktu pembelajaran daripada ketepatan pelajaran. Belajarlah untuk bertahan sampai Anda mendapatkan perhatian siswa. Rencanakan untuk belajar bukan hanya untuk minat dan menyenangkan siswa. Yang terakhir, berikan banyak umpan balik mengenai pekerjaan dan upaya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.